Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Aulia Wardani. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi terkait seorang anggota Ormas yang memaki petugas keamanan perusahaan plastik di Bantar Gebang, Kota Bekasi. Viral di media sosial. Anggota Ormas tersebut marah lantaran tak terima diberi THR sebesar Rp20.000. Saya kasih aja lah, Itulah. Gue nggak mau itu duit lo. Gue mau pimpinan di sini. Jangan gitu Pak, harga saya kerja di sini Pak. Kalau lu kerja di sini, sampai ini amanah lo. Udah saya sampaikan, saya juga amanah Pak. Viral di media sosial, seorang anggota Ormas memaki petugas keamanan perusahaan plastik di Cikiwul, Bantar Gebang, Kota Bekasi. Aksi itu dipicu lantaran preman tak terima setelah diberi tunjangan hari raya sebesar Rp20.000. Kalau gue tutup jalan di depan, kalau bisa bergerak. Siap. Hah? Ya Bu. Ya gimana, kita kan sesuai prosedur juga Pak. Prosedur buat nih. Gue mau ketemu pimpinan lo di sini siapa? Dalam video berdurasi 2 menit ini, seorang preman bernama Suhada memaki petugas keamanan dan meminta bertemu dengan pemimpin perusahaan. Usai videonya viral di media sosial, pelaku mengunggah video klarifikasi dan meminta maaf ke publik. Pelaku juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Dengan kejadian yang viral di TikTok tempo hari yang telah membuat warga Cikiwul merasa terganggu dengan ucapan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya mengakui salah, ya, saya salah karena saya mengaku saya seorang jagoan di Cikiwul. Itu saya salah, ya, saya minta maaf. Dan untuk security yang tempo hari saya pernah maki-maki juga, saya minta maaf juga. Lu jangan keluarin, gua yang masukin, ngapain lu keluarin? Di sini gua yang megang pabrik-pabrik semua. Iya paham, tapi harusnya saya... Maraknya permintaan THR dari Ormas menimbulkan keresahan di masyarakat. Warga berharap kepolisian bisa menyelesaikan kasus ini sehingga tidak berulang di kemudian hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kodam 2 Sriwijaya mengungkapkan hasil investigasi sementara dan olah TKP diduga ada motif uang terkait sabung ayam yang turut menewaskan 3 anggota kepolisian. Temuan ini didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini juga telah ditahan oleh pihak Denpom. Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerbekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung menemukan fakta baru. Diduga adanya aliran uang judi yang dinikmati para oknum dari hasil judi sabung ayam. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar. Temuan adanya bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan Denpom. Adapun kedua saksi tersebut, Peltu Lubis dan Kopka Basaryah. Pengakuan ini pun akan didalami oleh tim penyidik gabungan untuk mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam. Keterangan saksi saya jelaskan lagi, ada uang dibagi. Siapa ya? Enggak polsek, Koramil. Yang jelas enggak mungkin juga ada yang tidak mendapat. Ada duit? Ada. Uang diterima? Ada. Cuman siapa aja? Nah ini masih dicari lagi. Saya sudah sampaikan, tidak boleh ada pelaku yang lolos. Anggota kita sudah menyerahkan diri, sudah kita periksa. Dipastikan ini pasti kena hukuman. Investigasi tim gabungan telah menemukan 3 jenis berbeda selongsong peluru dan sepucuk senjata laras panjang tak jauh dari TKP. Dari Palembang, Sumatera Selatan, iNews melaporkan. Elemen mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat menolak pengesahan RUU TNI. Mereka menuntut dibatalkannya RUU TNI menjadi undang-undang. Untuk menyuarakan dan untuk intervensi
Anda silakan mengamankan tugas. Hidup mahasiswa. Kami mahasiswa bersayap satu. Demonstrasi terjadi di depan Kompleks MPR DPR Senayan, Jakarta Pusat seiring dengan disahkannya RUU TNI menjadi undang-undang dalam rapat paripurna hari ini. Massa menolak pengesahan RUU TNI karena menilai banyak pasal yang bermasalah. Mereka khawatir pengesahan RUU TNI menjadi undang-undang akan membawa Indonesia kembali ke era Orde Baru karena keterlibatan militer yang kuat. Massa hingga kini belum beranjak dari gedung DPR dan masih menyuarakan orasi menuntut pembatalan RUU TNI. Pemirsa, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil berunjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang TNI di Jalan Malioboro. Mahasiswa mengecam DPR RI yang dinilai telah melecehkan rakyat dan demokrasi dengan pengesahan revisi Undang-Undang TNI. Saya dari naskah akademik aja udah jelek banget. Kejahatan legislasi yang dilakukan oleh DPR melecehkan demokrasi, melecehkan rakyat. Maka seharusnya ketika TNI dipersenjatai dengan senjata, kita rakyat harus dan sudah kewajiban kita untuk dipersenjatai dengan kemarahan rakyat. Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta ini menggelar aksi menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI dengan melakukan long march di Jalan Malioboro menuju gedung DPRD DIY Kamis siang. Para mahasiswa membentangkan spanduk dan poster berisi narasi dan ilustrasi penolak revisi Undang-Undang TNI. Mahasiswa mengecam DPR RI yang dinilai telah melecehkan rakyat dan demokrasi dengan mengesahkan undang-undang tersebut. Pengesahan Undang-Undang TNI seakan mengulang sejarah di mana prajurit TNI aktif dapat merangkap jabatan sipil yang dinilai rentan melakukan tindakan representatif dan dikhawatirkan mengurangi kebebasan demokrasi. Sementara itu, mahasiswa juga menurunkan bendera setengah tiang sebagai simbol duka atas pengesahan Undang-Undang TNI. Melalui aksi ini, para mahasiswa juga mendesak DPR RI segera membatalkan pengesahan Undang-Undang TNI. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Sementara itu, DPR RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang TNI dalam rapat paripurna DPR ke-15. Ketua DPR Puan Maharani meminta publik tidak berburuk sangka dan menegaskan prajurit aktif tetap dilarang berbisnis dan berpolitik. Sekarang tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Ketua DPR RI Puan Maharani akhirnya mengetuk palu pengesahan RUU TNI menjadi undang-undang dalam sidang paripurna yang digelar di gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis pagi. Paripurna pengesahan RUU TNI dihadiri 412 anggota Dewan dan turut dihadiri Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan sejumlah pejabat lainnya. Sebanyak 8 fraksi di DPR atau seluruh fraksi menghadiri rapat paripurna dan menyatakan setuju atas RUU TNI. Tak ada penolakan dari 8 fraksi di DPR, namun masing-masing fraksi memberikan catatan. Atas pengesahan RUU TNI yang menuai kontroversi, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan Undang-Undang TNI yang baru tetap melarang prajurit aktif untuk berbisnis dan menjadi anggota partai politik. Tetap dilarang, tidak boleh berbisnis, tidak boleh menjadi anggota partai politik, dan ada beberapa lagi itu harus, dan bahkan
kalau di luar dari pasal 47 bahwa ada 14 kementerian lembaga yang boleh diduduki TNI aktif, yang TNI aktif itu harus mundur atau pensiun dini. Jadi tolong jangan ada kecurigaan, jangan salah berprasangka dulu. Mari kita sama-sama baca dengan baik setelah undang-undang ini disahkan. Dalam RUU TNI yang telah disahkan, perubahan yang paling menjadi sorotan adalah jabatan TNI aktif di Kementerian Lembaga Sipil. Yakni TNI aktif kini bisa menjabat di 14 kementerian lembaga. Batas usia pensiun juga diatur berdasarkan kepangkatan, yakni paling tinggi 63 tahun untuk perwira tinggi bintang 4 dan dapat diperpanjang hingga 2 kali. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang Idul Fitri 1446 Hijriah, KAI Daob 1 Jakarta menyediakan 1.858 kereta api jarak jauh sudah termasuk kereta api tambahan. Stasiun Pasar Senen sendiri sudah menyiapkan sekitar 868 kereta api, termasuk kereta tambahan dengan kapasitas kursi yang terjual sekitar 300.000 dari kapasitas yang tersedia 500 kursi. Meski belum memasuki libur panjang Idul Fitri, pemudik mulai memadati stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Mereka sengaja mudik lebih awal lantaran untuk menghindari kepadatan saat puncak arus mudik. KAI Daob 1 Jakarta sediakan 1.858 kereta api jarak jauh, sudah termasuk kereta api tambahan. Hal tersebut terhitung dari stasiun Pasar Senen dan Gambir. Sementara itu, kereta yang tersedia di stasiun Pasar Senen sendiri sudah disiapkan sekitar 868, termasuk kereta tambahan dengan kapasitas kursi yang terjual sekitar 300.000 dari kapasitas yang tersedia 500. Lonjakan volume penumpang 100% sampai dengan 101% dengan total okupansi dimulai dari tanggal 22 Maret hingga 1 April 2025. Adapun beberapa rute favorit yang selalu menjadi rute andalan saat menjelang libur Idul Fitri antara lain Yogyakarta, Surabaya, Malang, Solo, Semarang, dan Bandung. Jelang Lebaran, pemudik sudah mulai memadati Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Banyak pemudik yang mengaku pulang kampung lebih awal karena menghindari keramaian dan juga kenaikan harga tiket. Dua minggu jelang Lebaran, pemudik sudah mulai memadati Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Sejak pagi, para pemudik sudah mulai berdatangan dan memenuhi kursi tunggu di area terminal. Banyak pemudik mengaku memilih pulang kampung lebih awal untuk menghindari kenaikan harga tiket dan lonjakan penumpang saat mendekati Lebaran. Pastinya ini sih, kalau saya mudik udah deket-deket mau Lebaran, biasanya memikirkan tiket juga, pasti agak lebih mahal ya. Terus juga kebetulan sih saya sekarang udah libur juga kan, saya sekarang lagi kuliah ya, saya mahasiswa PPG, jadi udah masuk libur, jadi saya pikir sih mending pulang lebih awal sih, supaya nggak desak-desakan juga. Pengelola terminal memastikan akan sediakan posko kesehatan hingga pengamanan jelang Lebaran. Selain itu, petugas juga melakukan pengecekan angkutan hingga tes urin sopir bus untuk memastikan keamanan dan keselamatan penumpang. Jadi di Terminal Kalideres, kita dalam rangka penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025 itu menyiapkan sarana dan prasarana ya, termasuk juga posko-posko. Kita di sini ada posko pengamanan terpadu, kita dibantu dari kepolisian, TNI, kemudian ada stakeholder lain seperti Satpol PP, kemudian Dinas Sosial dan yang lain seperti Pramuka, Senkom dan yang lain. Kemudian ada posko kesehatan, itu melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap pengemudi yang akan memberangkatkan bus, termasuk juga pengecekan tes urin ya.
Nah, kita dibantu dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, kemudian Sudin Kesehatan Jakarta Barat, dan Puskesmas Jakarta Barat. Dan dibantu dari Badan Narkotika Provinsi DKI untuk memeriksa kesehatan dan tes urin pengemudi, supaya dipastikan pengemudi yang mengemudikan kendaraan itu tidak terpapar narkoba, sehingga tidak membahayakan keselamatan dari penumpang yang diangkut. Sementara itu puncak keramaian pemudik diprediksi terjadi mulai 27 Maret 2025 dengan perkiraan pemudik 6-7 ribu pemudik. Dari Jakarta, Ersa Amberita, Irian Syah Wahyudi, iNews melaporkan. Kerusakan di Dermaga 6 membuat ratusan truk yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera mengantre hingga berjam-jam lamanya di Pelabuhan Merak, Banten. Sementara ribuan penumpang kapal feri juga mulai antre karena memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan. Kondisi Pelabuhan Merak, Banten pada Kamis pagi terlihat antrean truk ekspedisi yang akan masuk ke lambung kapal. Mereka mengaku antre lebih dari 7 jam, yakni sejak Rabu malam pukul 11 hingga pagi tadi belum juga bisa diberangkatkan. Kerusakan di Dermaga 6 Pelabuhan Merak berdampak terhadap tersendatnya akses lalu lintas jalan menuju lambung kapal. Antri mau ke kapal nih? Iya. Dari jam berapa tadi Mas? Dari jam 11. Malam? Iya. Ini belum berangkat juga? Belum. Sekarang jam 5-an ya? Iya, lewat. Ini ada informasi nggak kenapa gitu? Nggak ada. Cuma macet aja. Hingga saat ini pihak PT ASDP Pelabuhan Merak masih terus berupaya mengganti material yang rusak akibat tabrakan kapal Portlink saat akan bersandar ke dermaga beberapa hari yang lalu. Kejadian tersebut membuat jalur masuk truk ke dalam kapal menjadi terganggu. Sementara itu ribuan kendaraan pribadi mulai memadati Pelabuhan Merak, Banten. Seperti yang terlihat di kantong parkir dermaga eksekutif ini. Penumpang tujuan Pulau Sumatera tengah menunggu kapal feri yang akan membawa mereka menyeberangi Selat Sunda. Para penumpang memilih mudik lebih awal agar bisa cepat sampai ke kampung halaman. Mereka juga memilih mudik lebih awal agar tidak terjebak kemacetan. Jadi mau kemana ini Mas? Mau ke Solok, Sumatera Barat. Sama keluarga ini? Iya betul, sama anak istri. Ini sempat antri nggak tadi Bang? Kalau antri sih alhamdulillah lancar sih Pak. Nah ini di eksekutif sempat ada tahu kabar nggak kemarin ada kerusakan di Dermaga 6 ini? Oh sempat ada kabar. Diprediksi jumlah penumpang kapal akan membludak di hari-hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan mulai kedatangan para pemudik asal Kalimantan jelang libur Lebaran Idul Fitri. Warga memilih mudik lebih awal untuk menghindari lonjakan penumpang. Ribuan penumpang kapal asal Kalimantan tiba di dermaga Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan dengan menggunakan KM Lambelu milik PT PLD. Meskipun arus mudik libur Lebaran Idul Fitri masih sepekan, namun lonjakan penumpang kapal di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare ini sudah terlihat padat. Pasalnya, alasan warga untuk memilih mudik lebih awal untuk menghindari lonjakan penumpang kapal saat arus mudik Idul Fitri nanti. Padat. Ini dalam rangka apa balik Bu? Ya? Dalam rangka apa balik? Mau Lebaran, mudik Lebaran. Sama keluarga di kampung? Ya, ada keluarga di kampung. Ini Bu, kenapa memilih mudik lebih awal Bu? Ya? Kenapa memilih pulang lebih awal? Karena mau kumpul-kumpul keluarga. Meskipun mengambil waktu mudik lebih awal, namun kepadatan penumpang sudah terjadi di atas kapal. Selain menghindari lonjakan, tujuan mudik lebih awal ini yaitu untuk menghabiskan waktu lebih lama dengan keluarga di kampung halaman. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Edwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Kembali di Newsroom pemirsa, debut Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia berakhir pahit.
Raihan negatif ini didapat Kluivert usai Indonesia ditaklukkan Australia dengan skor 1-5 pada grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. For both sides as they come out of the tunnel. That'll be reflected in the stadium tonight. Indonesia gagal meraih poin kala bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia mengancam pada awal laga lewat tandukan J. Itzes, tapi kiper Australia Matt Ryan bisa menepisnya. Indonesia show their teeth. And Itzes, who did so. Lalu pada menit ke-7, tim tamu berpeluang memimpin lebih dulu lewat titik putih usai Rafael Struijk dilanggar Lewis Miller. Namun Kevin Dix yang maju sebagai eksekutor gagal memaksimalkan penalti. Petaka kemudian menimpa Indonesia pada menit ke-17 usai Nathan Choaon terpantau VAR melanggar Lewis Miller di kotak 16 pas. Lewis Miller being held. The stadium holds its breath. Penalty for Australia. International goal. Martin Boyle yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya. No penalty magic. Memasuki menit ke-20, The Socceroos menggandakan keunggulan, kali ini lewat gol dari Nishan Velupillai. Indonesia semakin terbenam usai Jason Irvine mencetak gol ketiga Australia pada menit ke-34. Linked up to join the attack. A deflected cross was saved initially by Pius and Goodwin. Lalu pada babak kedua, pasukan Tony Popovic kian menjauh dengan tandukan dari Lewis Miller. Lewis Miller stooping to the header. His second international goal. Back up and running. Skuad Garuda sempat mencetak gol pada menit ke-78 dengan tembakan dari Ole Romeni yang sekaligus gol debutnya bersama timnas. Great touch. And Indonesia score. Ole Romeni. We will get this. Akan tetapi Australia menjauh dengan gol kedua dari Irvine sekaligus memastikan Australia menang atas Indonesia dengan skor akhir 5-1. It's a conventional delivery and it's 5 for Australia as Jackson Irvine heads in his second goal of the game. Hasil ini mencoreng debut Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Kekalahan ini juga membuat Indonesia turun ke peringkat 5 klasemen sementara grup C dengan 6 poin, sedangkan Australia di posisi kedua dengan 10 poin. Sementara itu, debutan lain timnas Indonesia yaitu Ole Romeni kecewa dengan kekalahan atas Australia meski mencetak gol. Ia menyebut timnas Indonesia akan menunjukkan kualitas terbaiknya saat Indonesia pada laga berikutnya yaitu saat melawan Bahrain. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus menyudahi jumpa kita di iNewsroom hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Aulia Wardani pamit, terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa. In the beginning, we felt really good. We started really good. We got the penalty. We were feeling really confident, you know. And yeah, penalty. You can score, you can miss. That's part of the game. And yeah, after the penalty, we started going a little bit back, and the confidence was a little bit low. So then we get the goals against us, and that's not possible. Big honor to make my debut for Indonesia. I always said I'll try my best to be important for the team. Yeah, nice to score a goal, but of course I'm really disappointed right now. Of course, next game, new opportunities. We know our qualities in the team. It was an off day today, and we're going to show the next game what we were.